Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir mengikuti kegiatan program belajar bahasa Arab online Al-Insan untuk ikhwan angkatan yang pertama. Dan malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-197. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sukses di dalam menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan apa yang dibalas oleh Allah berupa janji-janjinya, amalan yang ganjaran yang besar di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Seorang penuntut ilmu wajib atasnya memelihara waktu dari kesia-siaan. Menyanyiakan waktu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, tidak mengulang dan mengingat-ingat apa yang telah dibaca dan dipelajari. Yang kedua, duduk-duduk bersama teman-teman dan berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Yang ketiga, dan yang ini lebih berbahaya bagi seorang penuntut ilmu, yaitu dia tidak mempunyai kepentingan kecuali hanya mengikuti ucapan manusia dan gunjingan, serta apa yang telah terjadi dalam urusan yang sama sekali tidak memiliki makna. Tidak diragukan lagi bahwa ini datang dari lemahnya keislaman. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Menyibukkan diri dengan gosip dan banyak bertanya adalah menyia-nyiakan waktu. Sebenarnya hal ini merupakan penyakit jika telah menjalar di kalangan manusia. Kita memohon keselamatan dari Allah. Dan telah menjadi kepentingan terbesar mereka. Dan seringkali dia memusuhi orang yang tidak berhak dimusuhi atau berkawan dengan orang yang tidak berhak dijadikan kawan. Hanya karena mementingkan perkara yang menyibukkan diri dari menuntut ilmu. Hal ini dalam rangka membela kebenaran, padahal tidaklah demikian. Tetapi hal ini termasuk menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat bagi manusia. Adapun jika datang sebuah berita kepadamu tanpa engkau tangkap dan cari,
maka setiap orang mendapatkan berita, akan tetapi jangan menyibukkan diri dengannya dan jangan dijadikan sebagai kepentingan terbesarmu. Karena hal ini akan menyibukkan dari mencari ilmu lalu akan merusak urusannya dan akan membuka pintu hizbiyah, munculnya golongan-golongan di kalangan umat. Lalu terpecah belahlah umat. Maka hendaknya sebagai seorang penuntut ilmu benar-benar kita perhatikan waktu kita. Isilah waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Belajarlah sebagai seorang penuntut ilmu, maka kewajibannya adalah belajar dan mengulang-ulang pelajaran yang telah didapatkan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam belajar, orang-orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, dan menjadikan kita istiqomah belajar menuntut ilmu sampai ajal menjemput nanti. Amin ya rabbal alamin. Taib, tak bosan-bosan kami dari panitia mengingatkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan niatnya di dalam menuntut ilmu. Niat yang benar di dalam belajar akan memudahkan langkah kita di dalam menuntut ilmu. Di antara niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Lalu kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar terus mengulang-ulang pelajaran yang telah didapatkan, yaitu dengan banyak cara, termasuk diantaranya antum bisa meminta rekaman kepada panitia, ya hal yang antum terluput dari pelajaran yang telah dipelajari. Maka sekarang panitia memberikan rekaman sesuai dengan request dari masing-masing peserta terhadap apa yang terluput dari mereka di pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian terakhir juga kami ingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, terutamanya adalah sikap tawajuh di dalam belajar. Antum on cam, siap dengan pakaiannya rapi, siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Apabila masih ada hal yang belum antum pahami di dalam pelajaran, maka silahkan antum tanyakan jika memang ada kesempatan untuk hal tersebut. Barakallahu fikum. Taib, tanpa memperpanjang muqaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kepada Ustazuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan, fala tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Materi sorofnya masuk ke bina latif ya, teman-teman. Silakan dibuka kitab sorof. Halaman 25. Tasriful lafifi min babi fa'ala ya. Tasrif dari bina lafif masih di level bab 1 fa'ala ya. Apa yang dimaksud dengan bina lafif? Adi Purwanto. Apa itu bina lafif?
Apa bina latif? Mic-nya belum nyala itu. Belum ketemu cari sendiri. Ya, lama. Kaisar mungkin, Kaisar. Apa bina latif? Yang huruf ilatnya berjajar, Ustaz. Bina yang memiliki dua huruf ilat secara berjejer ya. Istilahnya itu mutajawirain. Mutajawirain itu secara bahasanya bertetangga. Alasannya ada alasan mik. Ya. Nggak ngajak agak bisa loh ya. Jadi ada dua huruf ilat secara mutajawirain, tetangga. Oleh karena itu nanti di sini ditampilkan fiil-fiil dengan dua huruf ilat secara mutajawirain, secara berjejer bertetangga. Kali ini dengan bab fa'ala yafilu. Ya, contohnya di situ, sampelnya rawa yarwi. Rawa yarwi. Kita perhatikan di situ ada dua huruf ilat. Apa di situ dua huruf ilatnya, Diana? Apa dua huruf ilatnya yang dimaksud? Ada rawa itu dua huruf ilatnya yang mana? Halo Diana. Ya Ustaz. Huruf ilat itu ada berapa? Tentu nggak alasan week lagi nih. Ferry, bisa bantu Ferry. Mana dua huruf Huruf ilatnya? ilat. Wawu dan ya. Wawu dan Ya, alif ya. Alif itu. alif, ya. Ketika di fi'il madhi itu alif ya. Kalau jatuh setelah fathah itu namanya alif ya. Benar ya. Kalau jatuh setelah kasroh, yarwi, nah itu ya. Ya. Insya Allah. Tapi alif yang ada pada rawa itu hakikatnya juga kubahan dari huruf ya sebenarnya ya. Coba kita cek dulu tasrif istilahinya. Rawa, yarwi, riwayatan. Jadi rawa itu artinya apa? Meriwayatkan. Makanya ada istilah rawahul Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkannya. Rawa yarwi riwayatan rawin. Nah, makanya ada istilah perawi. Nah ini isim fa'ilnya. Rawin. Rawinya. Marwiyun irwi la tarwi marwan mirwan ruwiya dirwa. Sebelum kita masuk ke i'lalnya, kita coba berlatih dulu.
Ya, berlatih dulu untuk menerapkan tasrif istilahi. Ya. Bisa dilihat di amtilahnya rekan-rekan, di halaman setelahnya ini. EF coba di tasrif istilahi dari fi'il kawa. Kawa. Ada di amtilahnya itu F ya. Iya, Ustaz. Kawa, yakwi, masdarnya ada di situ, kayyan. Kawa yakwi kiwayatan Ya, bukan, masdarnya masing-masing. Jangan dikiaskan kalau masdar. Kan sulasi mujarot masing-masing masdarnya. Ada di amtilahnya itu antum lihat ya. Masdarnya kayyan, bukan kiwayatan. Enggak ada kiwayatan. Masdarnya masing-masing. Makanya ditampilkan di situ. Moga diulang. Kawa, kayan kawa yakwi dulu. Ulang. kawa yakwi ki ya Apa? Masdarnya kayyan. Masdarnya kayyan. Oh, Jangan kayan. dikiaskan keriwayatan. Oh ya. Coba lagi, moga. Kawa yakwi kayyan. Kawa yakwi kayan kayin Bukan kain. Kawin. kawin makwiyun Makwiyun. Baik. makwiyun ikwi la takwi mikwan ku kuya yukwa Kawa yakwi kayan kawin makwiyun ikwi la takwi makwan mikwan kuya yukwa. Baik, insyaallah. Satu lagi. Pak Murtaji ya, Pak Murtaji. Silakan di tasrif nawa yanwi. Masdarnya di situ niatan, niat. Jadi nawa artinya berniat ya, meniatkan. Enggak, Pak Murtaji, mic-nya bisa dinyalakan dulu. Mawayatan. Nawa, meniatkan, niat. Nawa yanwi niyatan. Monggo. Nawa yanwi niyatan. Kemudian isi filenya Inwi. Dikiaskan ke situ Pak Murtaji. Rawa yarwi riwayatan rawin. Rawa menjadi rawin. Yanwi menjadi niwayatan. Loh, sebentar Pak Murtaji. Sudah saya sampaikan, masdarnya jangan dikiaskan, masdarnya punya masing-masing sulasi mujarrad.
Jangan dikiaskan ke riwayatan. Makanya di amthilahnya itu ditampilkan masdarnya. Karena masdarnya masing-masing ya, Pak Murtaji ya. Nggih, Ustaz. Masdarnya niyatan, bukan niwayatan, nggak ada niwayat. Moga diulang lagi. Nawa yanwi Nawa yanwi niyatan nawin nawin terus. narwiyun Nah, bukan narwiyun, Pak. Meme-nya itu meme rumus. Jadi meme-nya itu ada itu. Meme-nya itu. Jadi apa? Manwiyun. Manwiyun. marniyun. Oh, manwiyun. Manwiyun. Huruf-hurufnya mohon diperhatikan, Pak Mufti. Hurufnya itu nun, wawu, terus ya huruf ya-nya itu. Manwiyun. Manwiyun. Kemudian Inwi, latanwi, manwan, minwan, nuya, nuya, yunwa. yunwa. Baik, kan. Memang ya, mohon maaf ya sebelumnya darurat mentasrif ya. Ini yang saya khawatirkan sejak dulu, rekan-rekan ini belum terbiasa mentasrif. Ya. Karena dulu saya berpikir percaya sama rekan-rekan gitu ya. Tapi ternyata ya darurat ya mentasrif ini. Jadi memang harus banyak berlatih ya. Nawa yanwi niyatan nawin. Manwiyun inwi latanwi. Manwan minwan nuya yunwa. Baik, insyaallah. Satu lagi. Gaung ya, dengan gaung. Coba ditasrif. Syawa. Syawa artinya memanggang. Masdarnya syayyan. Silakan. Syawa yaswi moga. Syawa yaswi syayyan syawin maswiyun iswi lataswi maswan miswan syuwiya yuswa. Baik, insyaallah. Rekan-rekan banyak berlatih ya, jadi memang harus bekerja keras ya kalau belajar jurnal itu. Kita perhatikan di halaman 26 itu ya. Ada catatannya di situ. Al-qawaidu wal i'lalu. Kaidah-kaidah dan i'lal. Nah, di situ dikatakan qawaidul lafifi wa i'laluhu min hadzal babi mithlun naqis. Jadi kaidah-kaidah lafif beserta i'lalnya dari bab ini itu semisal dengan bab nakis. Jadi nanti kaidah-kaidahnya sama. Ya, kalau kita perhatikan memang sama antara Roma dengan Rawa, kan sama. Ya.
Makanya nanti di sini sudah tidak diterangkan lagi kaidah-kaidahnya. Karena apa? Sudah sama dengan Roma, tinggal mengkiaskan saja. Illa kecuali beberapa nanti yang disebutkan di situ adalah masdar-masdarnya. Ya, itu nanti akan kita pelajari insya Allah. Nah, sekarang kita belajar untuk mengiklal, dan karena kaidah-kaidahnya sudah dipelajari, maka rekan-rekan harus bisa mengiklal sendiri. Kita coba secara random ya, secara random. Pak Bayu, untuk Pak Bayu silakan diiklal fi'il mudhari' majhul Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Fi'il mudhari' majhul. Monggo Pak Bayu. Mic-nya belum menyala Pak Bayu, silakan. Fi'il mudhari' majhulnya yang mana? Dari rawa yarwi itu maksudnya. Yarwi mudhari' majhulnya yang yurwa Ustaz. Yurwa, baik. Yurwa ini dibawa kepada asluhu dulu Bapak. Yurwa asluhu. Yurwayu. Yuf'alu. Yurwayu. Yurwayu dengan wazan. Wasni yuf'alu. Yuf'alu, baik. Nah, kemudian ditentukan iklalnya. Kaidah apa yang bisa digunakan untuk mengiklal? Yurwayu. Yurwayu. Mengganti ya dengan alif. Karena nah, hukum kaidahnya disebutkan Bapak. Ibaratnya itu undang-undangnya di situ. Ya dirubah menjadi alif karena, nah ini apa? Karena harokat. Dia berharokat, ya berharokat, jatuh setelah fathah sebelumnya. Jatuh setelah fathah. Sehingga menjadi yurwa. Yurwa, baik sama. Jadi yurwa asluhu yurwayu ala wazni yuf'alu. Ya. Qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi ma qabla. Kan begitu kaitannya, ya. Jadi huruf ya dirubah menjadi alif karena dia berharokat dan jatuh setelah fathah. Fasoro yurwa, maka jadilah yurwa. Ini yang saya maksud. Jadi nanti kaidah-kaidah itu akan terus berulang-ulang. Ya. Jadi memang yang dibutuhkan itu kerja keras di awal-awal saja. Nanti seterusnya akan banyak pengulangan-pengulangan kaidah. Ada 1-2 tambahan, ada nanti ya. Tapi intinya adalah yang sudah dipelajari di bab 1 ini. Ya, itu nanti dikiaskan saja. Baik. Berikutnya dengan Abdi Husna. Abdi Husna. Isim alatnya Abdi, silakan. Isim alat Irwan. Ya, isim alatnya silakan diiklal. Irwan. Irwan. Yep. Irwayun. Alawat. Alun. Alun, baik. Ya. Irwayun. Jadi ya-nya dirubah jadi alif. Afwan. Asal mirwayun
maksudnya mirwayun, mirwayu, ya. Baik, diuraikan dulu tanwinnya ya. Karena Ya, kalau masih tanwin belum bisa diilang. Mirwayun. Baik. Kemudian ianya dirubah menjadi alif karena ia berharokat dan didahului fathah. nah, menjadi Kemudian jadilah mirway. nah, kalau menjadi alif ya alif bukan ya. Kalau mirwa itu namanya ya gitu. Oh ya, mirwaan gitu. Nah, baik, mirwaan. Oke. Mirwa. Kemudian alifnya dibuang karena bertemunya dua sukun. Baik. Jadilah mirwa. Wajah sudah pendek, sudah alifnya sudah hilang. Oh, hilang. Mirwan. Belum Mirwan, masih pendek wawunya, nunnya masih sukun. Jadi bacanya Mirwa. Ya, Mirwa. Baik, mirwaan. Oke. Setelah itu kemudian tadinya nun sukunnya dikembalikan ke huruf sebelumnya. Nun sukunnya dikembalikan ke huruf wawu yang fathah, maka menjadi mirwan, betul. Menjadi tanwin. Ya. Karena wawunya fathah, maka menjadi fathatain. Mirwan. Dan karena tipe maksur, maka surah ya-nya dikembalikan. Ya, atau dibiarkan di situ maksudnya. Ya. Dikembalikan atau dibiarkan boleh. Itu kan tipe maksur itu ya. Isim maksur ya itu ya. Maka surah ya-nya itu dikembalikan lagi. Jadi tetap ada bengkongnya, cuma dia ditambahin. Mirwan. Baik, khair insyaallah sudah betul. Jadi saya ulang, mirwan asluhu mirwayun ala wazni mif'alun. Kemudian mirwayun ini diuraikan dulu menjadi mirwayun. Ya. Nunnya diuraikan supaya bisa diiklal. Mirwayun kita lihat di situ ada ya berharokat jatuh setelah fathah dirubah menjadi alif. Ya, menjadi mirwaan. Terjadi pertemuan dua sukun antara alif sukun dan nun sukun, alifnya dibuang. Ya, menjadi mirwaan. Setelah itu nun sukun dikembalikan lagi ke huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya wawunya itu fathah, maka menjadi fathatain, yaitu mirwan. Kemudian terakhir karena berupa tipe maksur, ya maka surah ya-nya dikembalikan lagi. Selesai insyaallah. Baik. Dengan berikutnya. Dengan Anas ya. Anas isim fa'ilnya Anas, silakan. Isim fa'ilnya. Siap Ustaz. Isim fa'ilnya rawin asluhu rawiyun ala wazni fa'ilun. Pertama-tama nunnya dipisah dulu Ustaz. Diuraikan dulu menjadi rawiyuan. Rawiyuan. Kemudian rawiyuan. Kemudian ya berharokat domah yang jatuh setelah kasroh, maka harokat domah dari ya itu terasa berat, maka harokat domahnya dihilangkan menjadi rawian. Kemudian terjadi pertemuan dua sukun antara berarti iya dengan nun, maka iya-nya sebagai huruf ilat dihilangkan menjadi rawian.
Baik. Nah, kemudian nun sukun dikembalikan kepada wawu, jadilah kasrotain menjadi rawin. Nah, baik, soal. Dan karena tipe mantus, maka itu kan tipe mantus ya, rawin itu ya. Oke. Oh, Karena tipe mantus, tidak karena perlu tipe mengembalikan. Oh ya, karena tipe mankus maka tidak perlu mengembalikan surah ya-nya. Nah, khair insyaallah. Rawin asluhu rawiyun ala wazni fa'ilun. Rawiyun kita uraikan dulu menjadi rawiyun. Ya, rawiyun. Kemudian ya di situ dia berharokat domah jatuh setelah kasroh terasa berat. Domah itu dihilangkan sehingga menjadi sukun rawian. Rawian. Ya. Terjadi pertemuan dua sukun antara ya sukun dan nun sukun, ya-nya dibuang. Menjadi rawian. Kemudian nun sukun dikembalikan ke wawunya. Karena wawunya kasroh maka menjadi kasrotain. Rawin. Dan karena tipe mankus maka tidak perlu mengembalikan surah ya-nya. Insyaallah. Abdul Khair berikutnya dengan ini fi'il mudhari' maklum. Fi'il mudhari' maklum. Silakan. Fi'il mudhari' maklum. Yarwi. Yarwi asluhu yarwiyu ala wazni yaf'ilu. Karena ya berharokat yaitu setelah huruf. Nah, harokatnya harus disebutkan kalau yang ini ya. Oh, berharokat apa? Berharokat domah. Ya berharokat domah yaitu setelah kasroh maka ya-nya disukun. Jadi yarwi. Terasa berat domanya ya. Ya. Domanya terasa berat sehingga dibuang ya, ya-nya menjadi sukun. Maka jadilah yarwi. Yarwi. Insyaallah. Gampang sekali. Agus Suprapto berikutnya ya. Rawa yaitu fi'il madinya. Fi'il madi maklum. Fi'il madi maklum. Silakan. Ini kok Pak Budi Firman Tunggan nggak hadir. Rawa. Sama Anas kayaknya. Iya Pak, berdua ini Pak Pak Ustadz apa namanya izin gitu, ada utur kata. Gantian. Baik, silakan Agus. Rawa. Aslinya rawaya. Baik. Karena ya-nya berharokat setelah fathah, maka dirubah menjadi alif sehingga menjadi roa. Baik, Masya Allah. Khair. Simpel ya. Di rawa asluhu rawaya ala wazni fa'ala. Ya berharokat jatuh setelah alif ya dirubah menjadi jatuh setelah fathah maksud saya. Ya berharokat jatuh setelah fathah dirubah menjadi alif. Jadilah rawa. Pak Agus Lim, fi'il madi majhul Pak Agus Lim. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul dari rawa ruwiya asluhu fu'ila Ustaz. Bagaimana i'lalnya? Jadi nggak ada ilah Ustaz karena sudah sesuai dengan apa namanya wazannya. Ya. Berarti Pak Agus Lim nggak kejebak ini ya.
Salah. Sudah paham tadi ya? Oh, ya. Sama, Ustaz. Ya, ruwiyah itu tidak ada iklalnya karena sudah sesuai dengan asluhu yaitu fu'ila, ruwiyah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa ruwiyah ini kok tidak ada iklalnya? Kenapa kok sudah sesuai dengan asluhu? Kenapa kok tidak dibaca ruwi begitu ya? Karena nggak ada kaidahnya. Ya, yang ada kaidahnya itu ya berharokat jatuh setelah fathah. Itu yang pertama. Atau ya berharokat domah atau kasroh jatuh setelah domah atau kasroh. Adapun ya berharokat fathah jatuh setelah kasroh ini nggak ada kaidahnya. Maka dibiarkan apa adanya seperti itu, tidak ada iklalnya. Gitu ya? Itu kan ya-nya berharokat fathah jatuh setelah kasroh. Nggak ada undang-undangnya. Jadi tidak perlu diiklal. Baik. Dengan Haris, silakan Haris, isim maf'ulnya Haris. Monggo, Haris. Afan apa tadi? Keputus. Ya, isim maf'ul. Isim maf'ulnya, monggo. Yang mana isim maf'ulnya? Wah, ya Rabbi. Isim apa, Sat? Afan keputus-putus. Isim maf'ul, maf'ul. Isim maf'ul. Ya. Marwiyun, Ustaz. Ya, marwiyun, monggo. Diulang. Monggo diulang. Marwiyun asluhu Marwiyun asluhu marwuyun ala wazni maf'ulun. Baik, marwuyun. Oke. Marwuyun. Silakan. Pertama-tama dipecah dulu, Sat. Jadinya tanwinnya jadi nun sukun, jadi marwuyun. Kalau yang ini nggak usah diuraikan nunnya, nggak kepake soalnya. Oh, tetap pakai. Nggak kepake, karena nanti titik ilalnya bukan di ya-nya itu. Maksudnya bukan pada tanwinnya itu. Jadi gimana? Ini kan semisal dengan apa, Haris? Semisal dengan apa ini? Marwiyun. Dikiaskan kemana? Dengan? Maf'ulun. Iya, maksudnya dengan kaidah ilalnya dikiaskan kemana? Rawa yarwi ini kan dikiaskan ke Roma yarmi. Bentuk nakisnya kemarin. Oh, marwuyun, Sat. Nah, sehingga marwiyun ini iklalnya sama dengan apa? Marmiyun. Marmiyun, betul. Nah, jadi untuk mengilal marwiyun ini kita harus tahu bagaimana ilalnya marmiyun. Dan itu sudah dipelajari. Ya. Jadi rekan-rekan maksudnya gini, misalnya bina ini iklalnya sama dengan bina ini, ya kita larinya ke sana. Ya, kaidahnya sama. Kayak Rowin tadi sama dengan Romin. Ya, Mirwan sama dengan Mirman. Yarwi sama dengan Yarmi. Begitu kan? Rawa sama dengan Roma. Tinggal sekarang Marwiyun sama dengan Marmiyun. Silakan. Karena huruf
wawu dan ya bertemu jadi satu dan salah satunya berharokat sukun, maka huruf Bukan salah satunya istilahnya. huruf Hati-hati ya. wawunya Haris. Bukan salah satunya cara oh nyebutnya. ini 61. Tapi yang pertama, huruf yang pertama sukun. Oh, 61. Begitu istilahnya ya. Bukan salah satunya. Nanti beda itu pemaknaannya. Wawu Oh, dan 61. ya bertemu dalam satu kata jejer yang pertama sukun. Begitu. Baik, mohon dilanjutkan. Ya, jadi ada huruf wawu dan ya yang bertemu berjajar dan huruf awalnya berharokat sukun, maka huruf wawu berubah jadi ya. Betul. Menjadi jadi marmuyun. Ya marwiyun. Gitu dulu ya. Cara Marwiyun. bacanya dijeda dulu biar ketahuan. Ya ketemu ya. Marwiyun. Marwiyun. Nah, kemudian ada dua huruf yang sama, yang satunya sukun, yang satunya berharokat, maka diidghamkan yang menjadi pertama sukun, yang kedua berharokat. Jangan pakai satunya. Ya, Itu nanti beda lagi ceritanya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Sudah memenuhi syarat apa? Itu diidghamkan. Idgham, memenuhi syarat idgham, diidghamkan. Jadinya apa? Marwiyun. Baik. Kemudian harokat domah pada huruf waw dimunasabahkan menjadi kasroh karena bertemu dengan huruf ya menjadi marwiyun. Betul, khair insyaallah. Ya, betul. Jadi marwiyun asluhu marwuyun ala wazni maf'ulun. Gitu rekan-rekan, jadi harus tahu, oh ini bentuk apa ini. Oh ini isim maf'ul. Kalau isim maf'ul ya kita bawa kepada wazan maf'ul. Maf'ulun. Ya, marwuyun. Begitu. Ada wawu bertemu dengan ya jejer dalam satu kata. Yang pertama sukun, memenuhi syarat untuk merubah wawu itu menjadi ya. Ya, jadilah marwiyun. Kita lihat ada ya bertemu ya kembar jejer, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, memenuhi syarat idgham, maka diidghamkan ya-nya itu menjadi marwiyun. Kemudian domah yang ada pada wawu dimunasabahkan dengan ya menjadi kasroh, jadilah marwiyun. Baik, insyaallah. Bisa dipahami ya? Nah, nanti yang multawi juga begitu ya, mirip-mirip. Ya, nanti sama itu ya, multawi itu ya. Baik. Baik rekan-rekan, mungkin sholofnya cukup dulu. Nanti ada beberapa yang tersisa, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Okay? Nah. Sekarang kita beralih ke nahwunya. Untuk nahwunya hari ini kita masuk pelajaran 20 ya. Pelajaran 20. Insya Allah. Silakan dibuka di pelajaran 20. Halaman 138. Di pelajaran ini rekan-rekan kita akan belajar tentang isim mutanna. Ya, tentang isim mutanna. Tapi karena ini sudah level DL2, jadi nanti pembahasannya tidak sesederhana ketika DL1. Ya, kalau DL1 cukup kita pahami i'rabnya dan cara membuatnya, itu rumusnya ya. I'rabnya marfu bil alif, mansub bil ya, majrur bil ya. Udah rumusnya apa? Ditambah wawu dan nun. Itu sudah cukup. Ya, dulu di DL1. Adapun di DL2 ini ya, meskipun di kitabnya itu tidak ada pembahasannya, tapi supaya
ya menambah wawasan nahwunya, maka saya berikan syarat-syarat isim mutanna. Ya, syarat-syarat isim mutanna kita baca di modulnya. Kita cek di modulnya, monggo. Dibuka di pelajaran 20. Ini sangat penting ya. Jadi setelah ini rekan-rekan tidak boleh lagi tidak tahu mana yang disebut dengan isim mutanna dan mana yang mulhaq bil mutanna. Ya. Jadi lafat-lafat yang secara zahirnya seperti isim mutanna tetapi tidak mencocoki syarat-syarat dari isim mutanna itu bukan isim mutanna secara murni. Itu adalah mulhaq. Ya, mulhaq itu secara bahasa artinya diikutkan. Ya. Apanya yang diikutkan? Hanya i'rabnya saja yang diikutkan. Ya, isimnya namanya mulhaq bil mutanna, i'rabnya diikutkan dengan isim mutanna, gitu ya. Yaitu marfu bil alif, mansub bil ya, majrur bil ya. Baik, apa itu syarat-syaratnya? Mari kita lihat di modulnya, ya. Nah, di halaman ini ya, 145 garis 20. Saya bacakan, mohon diperhatikan. Garis 20, intisari materinya ada 3. 1. Penerapan i'rab isim mutanna. 2. Penerapan lafaz ahaduhuma dan al-akharu serta ihdahuma dan al-ukhra. Ini gandengannya ya. Ahaduhuma gandengannya dengan al-akharu, ihdahuma gandengannya dengan al-ukhra. Kemudian yang ketiga, penerapan isim mutanna sebagai mudhof ilaih dari zu beserta tasrifannya. Kita masuk ke pembahasan. Soal yang pertama itu berlaku untuk latihan 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi banyak nanti latihannya. Jawabannya, bagaimana penerapan i'rab isim mutanna? Ya, bagaimana penerapan i'rab isim mutanna? Kalau masalah i'rabnya, insya Allah rekan-rekan sudah paham ya. Nanti yang penting adalah kita bahas syarat-syaratnya ini. Jawabannya, isim mutanna, tulisannya begitu, al-ismul mutanna adalah isim yang menunjukkan makna dua atau ganda, baik untuk mudzakkar maupun muannats. Nah, rumus isim mutanna ya dari bentuk mufradnya ditambah alif nun pada kondisi marfu ya, tolibun menjadi tolibani begitu. Atau dari bentuk mufradnya ditambah ya nun ya, tolibaini begitu, itu kondisi mansub dan majrur ya. Insyaallah ini sudah bisa dipahami. I'rabnya dari situ ya, contoh-contohnya nanti rekan-rekan bisa baca-baca sendiri. Kita langsung masuk ke syarat-syarat isim mutanna ya. Ini yang sangat penting ini. Nah. Jadi isim mutanna itu rekan-rekan ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Ya, konsekuensinya apa syarat-syarat ini? Kalau ada lafaz-lafaz yang ya mencocoki bentuk dari isim mutanna tetapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka itu tidak boleh disebut dengan isim mutanna, begitu nggak boleh. Tapi mulhaq ya, mulhaq bil mutanna. Mulhaq itu apa? Diikutkan. Ya, itu adalah isim maf'ul dari al-haqo yulhiku. Ilhaqon, mulhikun, mulhaqun. Artinya mengikutkan. Al-haqo itu mengikutkan. Jadi mulhaqun diikutkan. Ya, sesuatu yang diikutkan. Apanya yang diikutkan? Yaitu i'rabnya. Nah. Baik, kita pelajari syarat-syarat isim mutanna. Yang pertama, berasal dari kalimah atau lafaz yang mu'rab. Ya, isim mutanna itu begitu. Jadi berasal dari lafaz yang mu'rab. Lafaz yang mabni tidak bisa dijadikan mutanna. Harap diingat ini ya. Lafaz yang mabni tidak bisa dijadikan mutanna. Ya, semisal kam artinya berapa, man siapa,
Aina di mana, ya. Ini tidak bisa dimutanakan. Jadi misalnya aina tidak ada ainani, ya. Manani tidak bisa, ya. Nah, memang ada lafaz-lafaz tertentu yang mabni dalam bentuk musanna, ya. Namun yang seperti ini tidak disebut sebagai musanna, melainkan mulhaq bil musanna, ya, diikutkan hukumnya pada isim musanna. Insyaallah. Kemudian yang kedua, berasal dari kalimah atau lafaz yang mufrad yaitu tunggal. Namanya kita memutanakan atau bahasa itu mentasniyah, ya. Mentasniyah itu menjadikan musanna, itu namanya mentasniyah. Mentasniahkan suatu lafaz tentunya datang dari lafaz mufrad, ya. Lafaz yang sudah berbentuk musanna atau jamak tidak bisa dijadikan musanna. Bagaimana sesuatu yang sudah musanna kok dimutanakan? Atau berbentuk jamak kok malah dimutanakan? Tidak bisa. Karena jamak itu tingkatannya lebih tinggi daripada musanna. Walaupun ini kelihatannya agak lucu begitu ya, tapi dibahas ini di kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab nahwu. Ya, jadi kita tampilkan di sini bahwasanya isim musanna itu tidak bisa datang dari lafaz yang sudah musanna atau sudah jamak, ya. Bisanya datang dari mufrad. Contohnya misalnya di situ kata baitun, nah itu bisa dijadikan musanna menjadi baitani, ya. Sedangkan yang sudah musanna baitani, nah ini tidak bisa dijadikan musanna menjadi, ya, baitatani, gitu ya, atau baitanani, tidak bisa, ya. Baitanani tidak ada seperti itu. Atau buyutun jamak, nah ini juga tidak bisa dimutanakan, ya, tidak bisa menjadi buyutani, gitu ya, buyutani tidak ada, ya. Jadi semutana itu hanya bisa datang dari lafaz mufrad, ya. Jadi yang artinya satu. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga, berupa kalimah atau lafaz yang secara hukum asalnya bersifat nakiro, ya, bersifat nakiro. Adapun lafaz yang secara zatnya sudah bersifat ma'rifah, maka dikembalikan pada hukum nakiroh ketika dijadikan musanna. Ya. Contohnya gini rekan-rekan. Misalnya nama orang, al-alam itu kan sudah ma'rifah secara zatnya, ya. Itu sudah pernah kita pelajari, ya, di kitab yang 1, bahwasanya al-alam itu sudah ma'rifah secara zatnya, ya. Tapi kema'rifahan al-alam itu hanya berlaku ketika dalam bentuk mufrad saja. Adapun kalau sudah musanna atau jamak, maka nama-nama orang al-alam itu, ya, nama orang, nama negara, nama kota, al-alam pokoknya, kalau sudah dalam bentuk musanna atau jamak, maka dihukumi seperti isim yang lainnya. Yang apabila pengen menjadikannya ma'rifah, maka diberi alif lam. Begitu, ya? Dan ini ada korelasinya dengan pembahasan nomor 3 ini. Jadi isim musanna itu nanti berupa kalimah atau lafaz yang secara hukum asalnya bersifat nakiro, ya. Adapun lafaz yang secara zatnya sudah bersifat ma'rifah, ya, misalnya nama orang itu tadi, maka dikembalikan pada hukum nakiro ketika dijadikan musanna. Contohnya misalnya kata Muhammadun, ya, Muhammad itu mufrad ma'rifah dia, ya, mufrad ma'rifah. Nah, ketika dimutanakan menjadi Muhammadani, ini namanya musanna nakiro, ya. Jadi Muhammadani kalau nggak pakai alif lam itu hilang sifat kema'rifahannya. Maka untuk memakrifahkannya diberi alif lam. Al-Muhammadani. Oke? Ini musanna ma'rifah. Makanya kalau kita misalnya mengatakan begini,
Muhammad adalah murid, Muhammadun thalibun. Terus kalau kita mengatakan, ini kan konsep mubtada khobar ya, di mana mubtada sudah kita pelajari, ma'rifah hukum asalnya. Kalau kita mengatakan dua Muhammad itu adalah dua murid, ya maka nggak boleh mengatakan Muhammadani thalibani. Karena kalau Muhammadani berarti dia nakiro. Padahal mubtada itu butuhnya ma'rifah. Jadi harus al-Muhammadani thalibani. Begitu pula ketika jamak. Tidak boleh Muhammaduna thalibuna, tidak boleh. Tapi diberi alif lam. Al-Muhammaduna thalibuna. Ya, baik. Ada catatan itu rekan-rekan, kita ambil sedikit lagi. Jadi catatannya al-alam atau nama orang itu bersifat ma'rifah secara zatnya hanya ketika berbentuk mufrad. Ya, bila sudah berbentuk mutanna atau jamak, maka dihukumi seperti isim pada umumnya, yaitu untuk menyifatinya ma'rifah perlu diberi alif lam. Gitu kan? Masih ada beberapa syarat-syarat isim mutanah, tapi insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya. Baik. Sudah cukup malam, ya istirahat. Kasihan Nabi Husna sudah ngantuk. Ada pertanyaan dulu rekan-rekan sebelum ditutup majelisnya. Tidak ada, ya? Baik. Baik, mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahi hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.